Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang kali saya memutar video ini yang dimana pembahasannya tentang mati sebelum mati. Ceramah ini yang dibawakan oleh Buya Aroji, yang dimana saya merasa kurang pas dalam penjelasan yang dibawakan oleh Buya Aroji ini tentang mati sebelum kita mati. Tetapi untuk jelasnya coba kita dengar ulang videonya seperti apa. Matikan dirimu sebelum benar-benar mati. Apa yang dimatikan? Matikan sifat ma'ani kita dalam ma'aninya Allah. Sifat ma'ani Allah apa aja? Sifat ma'nawiyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Jadi dalam video ini Buya Aroji menjelaskan cara untuk mati sebelum mati itu adalah mematikan sifat ma'ani ma'nawiyah kita, dileburkan ke sifat ma'ani ma'nawiyah Allah. Nah, di sini yang bikin saya agak sedikit bingung, apalagi Buya Aroji tidak menjelaskan proses cara peleburannya itu seperti apa. Tetapi biasanya orang-orang atau ulama-ulama yang menjelaskan tentang hal ini biasanya ujung-ujungnya ke hal panah. Ini menurut saya makin bingung juga. Yang saya ketahui sifat ma'ani ma'nawiyah ada 7, salah satunya di situ sifat Allah yang maha hidup. Nah, di sini saya merasa bingung proses peleburannya itu seperti apa sifat-sifat ma'ani ma'nawiyah ini. Karena di sini ada sifat Allah yang maha hidup, artinya bahwa kita pun hidup. Gimana cara meleburkan sifat hidup manusia dengan hidup Allah? Ini yang bikin saya bingung. Mungkin kalau sifat mendengar bisa saja caranya seperti mengontrol pendengaran kita, sifat melihat mengontrol penglihatan kita. Tetapi kalau sifat hidup, bagaimana caranya? Apakah kita harus mengontrol hidup? Kalaupun kita paksa bahwa sifat hidup ini dengan cara mengontrol hidup, di sini yang bikin saya agak ribet penjelasannya, karena mendengar, melihat, berkalam itu bagian daripada hidup. Kenapa penjelasan ini harus seperti ini? Karena sifat hidup ini mencakup dari pendengaran, melihat, berkalam, berkuasa. Kenapa harus disejajarkan sifat hidup ini dengan sifat yang mengetahui dan sebagainya? Ini kayaknya menurut saya teori yang dipaksakan. Apalagi kalau seumpama kita harus mengikuti alurnya ke arah panah. Ini benar-benar sesuatu yang penjelasan yang dipaksakan. Nah, coba kita tonton video selanjutnya seperti apa. Aku fanakan, aku matikan. Mati itu ghair maujud, udah nggak ada dia. Fana itu berarti dia fanian, habis, halak, hancur, binasalah dia dalam sifat Allah. Itu yang disebut mati sebelum mati. Jadi benar bahwa penjelasan ini penjelasan yang menurut saya dipaksakan. Karena begini, panah ini adalah suatu keadaan yang keadaan ini dijadikan oleh Allah, atau yang menentukan panah itu adalah Allah. Karena panah sendiri ini adalah akibat atau hasil. Sesuatu yang sifatnya akibat atau hasil, maka itu adalah haknya Allah. Manusia tidak memiliki hak untuk panah seperti itu. Nah, sementara kalimat matilah sebelum mati adalah kalimat anjuran atau kalimat perintah, yang dimana perintah itu berarti manusia memiliki hak untuk melakukannya. Nah, apakah manusia ini punya hak untuk mempanahkan? Manusia ini tidak memiliki hak untuk bisa mempanahkan, karena yang bisa mempanahkan adalah Allah, karena itu adalah hak Allah. Ini yang bikin saya bingung, kacau penjelasan mati sebelum mati jika dijelaskan seperti ini. Ini sesuatu yang dipaksakan. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu Buya Aroji bisa mengambil ini dari mana sumbernya, atau berpijak dari mana.
Apakah Buya Aroji ini mengambil dari hadis qudsi? Saya pernah membaca hadis qudsi ini yang dimana Allah berkata, sesungguhnya jikalau aku menyayangi hamba, maka aku matikan hamba itu, lalu aku gantikan dengan diriku. Nah, di sini kan kalimatnya mengarah ke panah, dan di situ ada kalimat aku matikan dirinya lalu ku gantikan. Jadi di sini sudah terlihat bahwa yang mempanahkan ini adalah Allah. Jadi manusia tidak memiliki hak untuk melakukan panah itu. Ini yang bikin saya agak-agak kacau dengan penjelasan ini. Jadi ada sesuatu kesan yang dipaksakan. Mungkin Buya Aroji memaksakan penjelasan ini karena ia mati kan kehilangan kesadaran. Nah, di saat panah pun kesadaran manusia itu hilang. Yang ada adalah kesadaran Allah. Mungkin dicocokkan dengan hal seperti itu. Memang jika kita dengar sekilas ini kelihatan cocok ya. Tetapi kalau kita telaah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ini saya merasa tidak cocok. Yang bikin saya tidak cocok, satu yang harus kita pahami bahwa panah ini adalah akibat atau hasil. Setiap hasil akibat, maka yang punya hak itu adalah Allah sendiri. Sementara mati sebelum mati adalah sesuatu yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu pasti manusia ini memiliki hak untuk melakukannya. Jadi mestinya Buya Aroji yang harus dijelaskan itu adalah hak manusianya itu. Memang dalam dunia tasawuf ini kadang-kadang kita ini suka terjebak dalam pemahaman yang dipaksakan. Apalagi di saat kita mengetahui sesuatu pemahaman dalam bertasawuf, sesuatu yang sering terjebak dalam berpikiran bertasawuf. Di saat kita menemukan sesuatu pengetahuan yang baru, lalu kita hanya menyandingkan atau hanya mencari dukungan dari 1-2 ayat, tetapi tidak memperhatikan ayat-ayat yang lainnya. Lalu kita paksakan bahwa ini adalah kebenaran. Ini sangat keliru, dan hal ini sering terjadi. Seperti hal yang disampaikan oleh Buya Aroji, penjelasan ini adalah penjelasan yang kurang pas. Jadi yang disampaikan oleh Buya Aroji ini adalah penjelasan yang kurang pas menurut saya. Saya ingin memberikan pengetahuan dari pengalaman saya yang dimana dulu saya mendapatkan pengetahuan dalam bertasawuf itu. Saya tidak serta-merta mengimani atau meyakini hal itu sebelum saya benar-benar menyandingkan atau menselaraskan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan pengetahuan yang saya dapat. Pernah suatu ketika saya mendapatkan suatu pengetahuan, lalu saya berusaha untuk menselaraskan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Tetapi di waktu itu ada satu ayat yang tidak pas dengan pengetahuan yang saya dapatkan. Maka saya menggagalkannya pengetahuan itu, tidak saya imani. Menurut saya pengetahuan yang saya dapatkan harus selaras dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Karena saya berpikirnya begini, tidak mungkin Allah itu keliru dan tidak mungkin hadis-hadis itu adalah salah. Jikalau saya harus memaksakan pengetahuan itu, maka ini saya akan menjadi orang yang keliru. Apalagi jika pengetahuan itu disebarluaskan kepada orang lain, maka kekeliruan saya ini akan bertambah parah. Jadi bertasawuf ini sebenarnya jangan terlalu jangan terlalu asal masuk logika rasional lalu didukung dengan 1-2 ayat lalu kita sudah merasa benar. Kita harus benar-benar untuk menselaraskannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya atau hadis-hadis yang lainnya. Jangan sampai salah satu ada yang nggak beres. Karena dalam penjelasan Buya Aroji ini saya merasa kurang beres di sini. Jadi menurut saya mati sebelum mati ini adalah manusia harus mampu mengontrol hawa nafsu. Misalnya di saat kita melihat, mendengar, kita itu harus
mampu mengontrol pendengaran kita, penglihatan kita, yang benar-benar pengontrolannya. Misalnya dalam penglihatan kita harus melihat hal-hal yang baik. Di antara yang baik, mana yang lebih baik, maka utamakanlah ke hal yang baik itu. Begitu juga dalam pendengaran, dalam perbuatan, apa saja itu harus benar-benar dikontrol. Sehingga kalau kita benar-benar mampu mengontrol hawa nafsu itu, maka kita akan punya kesan seakan-akan kita ini mati. Karena begitu tidak bebasnya hidup ini kalau kita bisa mampu mengontrol nafsu sesuai yang Allah inginkan. Nah, di saat itu pula kita akan melihat ternyata jalan Shiratal Mustaqim itu yang katanya kecil bagaikan rambut di belah 7 itu akan terlihat dalam nyata ini. Tetapi di sini adalah sebuah ibarat atau kiasan, seperti halnya mati ini kan sebuah ibarat atau kiasan. Di saat kita menjaga atau mengontrol hawa nafsu, maka hidup kita ini seperti yang mati. Dan di saat kita menemukan jalan Shiratal Mustaqim ini, maka kita akan merasakan atau melihat seakan-akan jalan itu seperti rambut di belah 7. Itu yang akan kita lihat, seperti itu. Tetapi kalau mematikan yang dijelaskan oleh Buya Aroji, sifat ma'nawiyah ini, saya merasa kurang pas, karena di situ ada penjelasannya, ada sifat Allah yang maha hidup, bagaimana cara pengontrolannya hidup kita. Nah, sementara yang bikin saya bingung ini adalah mendengar, melihat, maha kuasa itu bagian daripada hidup. Jadi penjelasannya gimana ya, agak sedikit ya kacau lah. Bagi saya, menurut saya agak-agak sedikit kacau seperti itu. Apalagi ini mengarah ke fana. Yang jelas fana itu adalah akibat, bukan sesuatu yang manusia bisa lakukan.